Nah itu blasteran Jawa sama Anggora. Oh iya, buntutnya ya. Ekor kelihatan dari Iya, ekornya. ekornya. Iya, mukanya muka Jawa. Oh iya. Agak cantik padahal dia cowok. Oh iya. Paling itu sih kalau sakit dikasih obat cacing karena kan selain makan pur kadang-kadang makanin rumput. Oh iya. Tapi Iya, tuh, ada ya? ada Suka makan rumput gitu. ada biasanya kucing yang makan rumput itu katanya pencernaannya itu lagi nggak bagus. Jadi dia makan rumput supaya muntah. Gitu. Kucing kalau misalkan mau lahiran tuh nandain tanda-tanda nggak sih, kayak Iya, tanda nggak? Gimana ada. tuh? Gimana? Ada kayak saya ini sih kayak manusia ya. Oh iya. Dari napasnya aja dia kayak engap. Ini namanya Moy. Moy ini cewek satu-satunya. Dia baru aja lahiran. Anaknya 3. Lu umur berapa teh? Ini ada 8 bulan kayak. 8 bulan. Pas beli umur berapa? Beli itu dia umur ada sekitar belum udah 2 bulan. Enggak 1 bulan, 2 bulan. Masih kecil. Tapi udah aktif pas beli. Ini yang paling gede badannya, cowok. Namanya Molly. Molly. Dia yang paling mageran. Doyan makan. Jadi kalau dia udah makan, yang 2 ini belum makan, ya dihabisin sama dia makanan. Yang paling mager dia. Aduh, nah ini namanya Embul. Panggilannya Embul dia, nama aslinya Molly. Ini pas beli atau adopsi apa gimana? Beli dia, beli. Beli. Kalau yang satu lagi itu namanya Miko. Dia yang paling aktif. Oh iya. Paling aktif, suka lari-larian. Ini blasteran apa gimana? Nah itu blasteran Jawa sama Anggora. Oh iya, buntutnya ya. Ekor kelihatan dari ekornya. Iya, mukanya muka Jawa. Oh iya. Agak cantik padahal dia cowok. Oh iya. Kalau yang ini Persia. Ini Persia. Satu lagi Jenis Persia. Persia. Iya, ini Embul Persia juga sama Persia. Cuman dia ekornya nggak ada. Pendek. Ekornya Ada pendek. ringnya dia boleh ya. Iya, dia mageran, baunya kalau deket orang banyak marah-marah dia, lari. Iya. Ini bahas ibunya aja. Nih, kalau yang ini keibuan banget, paling manja, Diam ya dia. pendiam. Yang 2 itu aktif, yang ini lebih pendiam. Ya cewek sih, karena cewek juga. Apalagi habis lahiran, lebih apa ya, manjanya tuh kelihatan banget, pengen dimanja-manjanya. Apalagi pas mau lahiran itu dia udah kayak manusia aja. Napasnya sampai saya nggak tidur, ngelus-ngelus ini. Oh iya. Ditungguin dah. Ditungguin. Di perutnya dielus-elus sambil engah-engah napasnya. Jadi ikut merasakan. Iya. Ikut ngerasain, berasa kayak punya anak mau lahiran. Iya. Di sampingnya ya. Iya, benar. Itu keluar anak berapa teh? 3. Anaknya ada 3. Ada yang mati nggak? Nggak ada, alhamdulillah. Berhasil semua ya? Berhasil semua. Hebat nih dia. Sayang banget sama anaknya. Nggak ditinggal-tinggal, tadi aja lagi disusuin. Tadi anaknya mau dibawa ke sini pagi. Pas ini ibunya tahu, dibawa lagi ke dalam. Digendong ya? Digendong, digigit. Nah, kalau untuk pemula nih pengen melihara kucing itu Persia ya? Persia. Untuk pemula nih yang tips untuk pemula buat pengen melihara kucing
perlu disiapin untuk pemula banget? Oh, kalau saya ya nggak ada cara khusus sih. Waktu awal beli juga yang penting manja-manjanya aja sama kucing. Jadi saya nggak ngurung kucing biar disuruh diem terus di rumah, nggak. Jadi saya bebasin aja, mau dia gerak kemana-mana juga saya bebasin, nggak dikurung di kandang. Jadi sesuai habitatnya aja, keluar main saya bebasin. Jadi sampai gede pun dia nggak pernah main jauh, sekitaran rumah aja. Nggak ada cara khusus sih. Soal mandi juga saya pakein Lifebuoy samponya. Emang iya benar. Itu Saya ngaruh nggak ke bulunya? Alhamdulillah bulunya bagus-bagus aja. Kalau menurut saya sih soal bulu lebih ke makanan ya. Ya main-main kucing apa gimana di sampingnya. Nah, samping situ. Bun. Dia lagi birahi. Jadi akhir-akhir ini sering marah. Lagi birahi, iya, pengen kawin. Kalau misalkan pengen kawin tuh kayak gitu ya? Iya, Agresif. agresif. Bukannya udah katanya. Oh lagi. Ini belum, kalau yang ini kan udah. Yang ini kan cowok 2. Oh, yang ini wah, Ini beda, bukan dikawin sama nih 2 orang, 2 kucing ini. orang lain. Orang lain. Bukan orang lain, ada kucing tetangga. Oh. Ini kawinnya sama kucing tetangga, jadi nggak tahu ya pas dia birahi. Ini 2 belum kayaknya, jadi belum ada gairah ke sono. Iya, jadi dia kawinnya itu sama kucing tetangga, sama Anggora. Pas awal tuh ada berapa kucing tuh, Mbak? Ada 3, ada 4. Ada 4. Ada 4, yang satunya Mochi namanya, tapi dia mati pas lagi hamil. Nah, untuk perawatan bulunya ini ada khusus nggak? Kayak minum obat nutrisi ataupun apa gitu? Enggak sih. Kalau orang kita ya orang kampung itu nggak ada perawatan khusus ke salon hewan, nggak ada sih. Ya selayaknya kayak biasanya aja, saya mandinya pakai sampo Lifebuoy, ya dia tak pakein sampo Lifebuoy. Nah, untuk mandinya berapa kali nih? Tergantung, kalau misalkan dia lebih sering keluar, sering mandi 2 hari sekali mandi. Kalau misalkan dia lebih di dalam terus, ya kadang-kadang sampai 4 hari baru mandi. Nah nih Mbak, kalau kucing kan termasuknya hewan yang kayak pipis ataupun pup kan sembarangan ya. Ini gimana tuh? Sembarangan apa enggak? Enggak sih ya, kalau misalkan ini kita mau taruh di dalam rumah, biasanya kan waktu kecil dia ada di belakang rumah, di teras belakang. Itu ada pasir khususnya. Jadi Di dia keranjang, pipis sendiri gitu? pipis ke pasir, pupnya juga di pasir, gitu. Jadi kalau misalkan ada di dalam rumah, pasirnya ada di belakang, cirinya itu dia garuk-garuk lantai. Itu artinya dia mau berak, mau pup, gitu. Jadi kita bawa ke belakang, nah barulah dia pup, gitu. Pernah rata-rata tuh kalau kucing terkena penyakit tuh kira-kira penyakit apa ya Mbak? Cacing sih biasanya. Nah, cara Cacing. ngobatinnya tuh kayak gimana? Kita pakai obat cacing. Pakai obat cacing yang ada di warung aja. Yang sasetan itu? Yang sasetan itu yang kuning itu kita pakai obat cacing. Habis itu beraknya langsung ada cacingnya. Oh iya? Berarti obatnya manjur? Langsung manjur, emang iya. Jadi cirinya itu dia lemes. Kalau kena cacing tuh lemes. Biasanya yang dia aktif lemes, makan nggak mau, main-main nggak mau. Tapi kalau kemungkinan besar nih kucing kayak anjing nggak sih, kayak kena rabies gitu? Bisa nggak sih? Gitu? Kalau kucing rumahan sih enggak ya, kecuali liar. Kalau liar mungkin ya. Kalau kita kan ini saya kan kucing rumahan ya. Kalau main pun nggak jauh-jauh dari teras rumah nih. Tadi aja ke depan kan, balik lagi udah. Karena dari kecilnya itu saya nggak kandangin kucing, jadi dibebasin aja dia mau gerak kemanapun sesuka dia gitu.
nggak di kandang. Kalau biasanya kucing yang di kandang terus itu nanti pas keluar dari kandang dia ya bebas mau kemana aja gitu, jauh mainnya kalau baru dikeluarin dari kandang. Kalau saya kan nggak bebas dari kecil juga, dia mau jalan kemana dibebasin aja. Nah biasanya kalau misalkan baru lahir nih, menyusui bayinya nih dari umur bulan sampai berapa nih? Sampai umur 1 bulan apa berapa bulan? Kalau misalkan ini kan baru lahiran ya, belum tahu juga nih, lagi baru mantau kan, soalnya baru punya kucing yang sampai lahiran. Waktu moci udah gede, pas hamil mati kan. Nah ini baru golnya ini. Baru sampai lahiran nih kucing yang ini, jadi belum tahu, belum ngelihat secara langsung perkembangan dia sampai menyusuinya itu, sampai lepas menyusui itu sampai mana. Baru ngerasain sekarang punya kucing yang sampai lahiran. Jadi senengnya itu wah. Nah, biasanya nih kucing kalau misalkan mau lahiran tuh nandain tanda-tanda nggak sih, kayak ada Iya, tanda nggak? Gimana ada. tuh? Gimana? Ada kayak saya ini sih kayak manusia ya. Oh iya. Dari napasnya aja dia kayak engap. Iya. Gitu. Nafasnya aja begitu, terengah-engah. Saya elus-elus. Dia cari terus, yang kedua nyari-nyari tempat buat lahiran. Tempat yang nyaman, kayak contoh cari di lemari, ke kolong. Itu dia muter-muter daerah situ aja. Ini udah pasti mau lahiran. Nah, pas besoknya saya tinggal ke warung, udah lahiran. Nah, tapi kan Lahirannya itu baru 1. Kebiasaan kan biasanya kucing ada yang langsung lahiran semua. Enggak, itu baru 1. Nah, terus malamnya itu masih belum lahiran lagi, yang anak kedua sama ketiga. Saya bantu lahirannya. berarti prosesnya lama ya? Lama. Buat ke anak kedua sama ketiga itu besoknya lagi. Anak pertama siang, anak yang kedua ketiga besoknya lagi. Berarti kayaknya lebih sakit kucing. Iya ya. Jadi apa ya, dia mau ngeluarin anak kedua sama ketiga itu dielus-elus dulu sama saya sampai nggak tidur saya. Iya. Jadi kayak manusia aja, kayak gitu, sambil kayak gitu. Jadi saya elus-elus sama suami saya, nggak tidur. Kayak punya anak yang mau lahiran aja. Disediain minumnya. Takutnya kan pengen minum ya. Lagi mau persiapan lahiran. Nah buat kalau kucing kampung, kalau misalkan baru lahiran nih Mbak, anaknya lahiran ya, kadang pada dimakanin tuh sama bapaknya gitu. Kalau Ada kasus begitu. Itu karena pas baru lahir itu langsung dipegang sama kita. oh iya. Kalau baru lahir langsung dipegang itu nanti dimakan sama ibunya. Kenapa tuh? Nggak tahu ya, udah bawanya begitu kali ya, karena udah bau manusia kali ya, udah bau orang, baru lahiran langsung dipegang itu nanti dimakan sama Berarti ibunya. seharusnya dibiarin dulu gitu. Dibiarin dulu, biar bersih dulu anaknya, dibersihin sama ibunya, baru kita boleh pegang gitu. Nah anak bayi kucing nih, biasanya kalau udah makan kayak gini nih umur berapaan tuh? Tergantung ya, soalnya beda-beda. Kalau kucing dewasa juga makanannya beda. Oh beda. Purnya beda. Pur khusus dewasa, kucing dewasa. Kalau yang masih kecil itu ya khusus yang kecil, kucing kecil gitu, Berarti ada beda-beda. umurnya juga sama kayak manusia Iya. Kalau ini dikasih makan apa nih? Yang baru lahir nih? Yang baru lahir kan belum, masih menyusui. Iya ini. Yang baru lahiran. Enggak sih, ini aja. Oh ini. Ibunya sama ini. Iya sama ini. Ibunya ini. Kalau yang baru lahir kan masih menyusui, belum makan. Itu masih belum makan apa-apa, masih nyusu sama ibunya. Kalau ibunya ya pur kucing. Kalau yang waktu kecil ya adult. Tapi diseling nutrisi nggak, kayak dikasih makan ikan, daging gitu? Iya, kalau kita makan ikan cuek, saya kasih makan. Iya sih. Dibagi. Baris dia, kalau saya makan baris. Kalau saya makan ikan cuek apalagi baris. Soalnya dari baunya aja kalau ikan cuek kan nyengat banget ya, amisnya. Nah makanannya beli di mana nih Mbak?
Ada di pet shop. Oh, pet shop. Banyak. Marketplace ya itu? Kenapa? Iya, di marketplace ya? Iya, enggak sih, di sini ada. Oh, di sini ada. Di toko. Di ya pet shop terdekat aja ada. Yang khusus kucing, burung, makan burung itu kan ada. Toko khusus hewan, makanan hewan ada, tersedia dari makanan kucing, burung, anjing ada. Nah, menurut Mbak nih, melihara kucing itu ribet nggak? Enggak sih, enggak ribet. Kenapa tuh? Kita kan orang suka kucing ya, kasih makan kucing itu ya seneng, ngasih makan kucing seneng. Pokoknya kalau kita orang suka kucing mah ya nggak ada ribetnya sih, ribetnya pas ini aja pas sakit. Kita ikutan pusing kan, gimana, sakit apa. Paling itu sih kalau sakit dikasih obat cacing, karena kan selain makan pur, kadang-kadang makanin rumput. Oh iya. Nah, Tapi iya, tuh, ada ya? ada, Makan rumput gitu. ada. Biasanya kucing yang makan rumput itu katanya pencernaannya itu lagi nggak bagus, jadi dia makan rumput supaya muntah. Itu. Iya. Tapi alhamdulillah sih sampai sejauh ini saya rawat ketiga kucing ini, ya alhamdulillah sehat semua, walaupun nggak ada cara khusus saya rawat kucing, kayak contohnya dari samponya, dari makan, terus dari perawatan, apalagi salonnya, bulunya, ya kan saya nggak ada perawatan khusus yang gimana-gimana sih Kak ya. Biasa aja, nyisirin ya pakai sisir kita. Nah, untuk mandinya tuh pada nyakar nggak sih Bapak, diem aja? Kan banyak kucing kan agresif ya, kalau kena air gitu. Gimana tuh? Kalau dibiasain dari kecilnya mandi, itu nggak bakalan agresif ya kalau dimandiin. Saya dari kecil udah biasa dimandiin, jadi pas mandi ya diem aja. Pas dimandiin diem aja sih. Dari kecilnya udah biasa kena air. Kalau yang nggak biasa kena air, iya lari. Kalau nggak biasa kena air. Ini anak saya paling ini kesayangan dia. Yang apa? Nih yang Molly. Molly. Soalnya katanya sama-sama gendut. Molly umur berapa? Sama, umurnya sama semua. Pas adopsi sama, seumuran semua. Pas ngebelinya tuh sama. Nah, nih Mbak, kucing kan apa namanya? Di TV-TV ya, katanya hewan yang paling sensitif pada makhluk-makhluk yang nggak kita lihat tuh. Itu bener nggak sih? Kayak contoh Mbaknya kayak ada suatu malam ada kejadian sama kucing, atau enggak kucingnya kayak ngeliatin ke atas terus Di luar nalar iya, gitu. di luar nalar gitu. Bener nggak sih? Ada sih kadang kayak gitu. Cuman kucing kan kalau ada nyamuk aja dia kelihatan. Kita kan nggak tahu. Kali aja dia lihat nyamuk. Positive thinking ya. Tapi sih kalau soal yang mistis-mistis gitu nggak ada sih, alhamdulillah. Kalaupun misalkan dia ngaung-ngaung terus, berarti tandanya dua. Dia antara dia mau makan sama mau minum. Ya sih kalau saya sih sampai sejauh ini belum ada ya mistis-mistis kayak gitu. Kayak kucing ngeliatin ke atas terus nggak ada. Positifnya gitu. Soalnya saya merhatiin kucing itu kalau lagi duduk lalat lewat aja dia ngeliat, nengok, terus apa nyamuk lewat udah pasti dia nengok, kan kelihatan mata kucing itu kan tajam banget dari kita ya. Terus juga kalau malam kan nyala ya, lampunya. Nyala, matanya nyala. Iya, Tajam. memang tajam banget. Jadi kalau misalkan dibilang pernah kalau kucing lihat makhluk begitu ada cirinya nggak tahu, soalnya belum pernah. Belum pernah. Serem juga. Tapi alhamdulillah sih belum pernah. Mungkin ya yang orangnya penakut ya mungkin berpikirnya begitu ke hal mistis. Kalau saya sih belum pernah ya. Kalau misalkan kucingnya sakit parah nih, sama Mbak contoh nggak bisa diobatin. Nah, jangan takutnya harus ke dokter, kira-kira tindakannya gimana? Dulu saya pernah punya kucing namanya Milo. Dia pulang main itu kejang.
saya kasih susu beruang. Saya kasih susu beruang, berhenti kejang, muntah. Muntah. Ya, saya diemin aja, Mbak. Saya diemin aja. Karena apa ya? Saya mikirnya tuh antara mati sama selamat nih. Soalnya di sini kan nggak ada ya dokter kucing, dokter hewan ya, jauh dari dokter hewan. Saya nggak mau mikir yang kayak spesifik banget ngerawat kucing, biasa aja kita gitu, semampunya kita. Jadi saya biarin aja, sehabis saya kasih minum susu beruang saya biarin muntah. Abis muntah ya bisa berdiri lagi, cuman lemas. Pas lemas, saya kasih minum susu beruang lagi, ya mati karena mungkin udah kebanyakan dosis minum racunnya ya. Udah kebanyakan makan racunnya sih. Soalnya kan kalau kucing, saya kan nggak pernah ngurung kucing dibiarin aja, keluar kemana-mana biarin aja. Itu kayaknya nangkap tikus yang lagi kena racun. Cuman nggak dimakan, cuma dimainin aja pakai mulut. Cuman kan kalau racun udah ngejalar ke si tikus ini kan kena makan sama kucing, nyampe juga kan ke kucingnya ya gitu, muntah kayak gitu. Gitu aja sih saya selama ngerawat kucing tuh, nggak ada perawatan yang benar-benar khusus spesifik banget buat kucing harus gimana enggak sih. Dia sejalannya aja, semampunya saya ngerawatnya. Sampo juga ya semampunya saya. Makanan juga ya semampunya saya. Kalau kucing dibiasain yang khusus banget sih menurut saya ya repot saya juga. Kalau misalkan sakit harus ke dokter ya repot juga. Kalau misalkan kalau saya ada uang ya. Kalau saya nggak ada uang ya gimana? Iya, makanya saya biasain dari kecil, saya rawat apa adanya aja sebisa saya. Yang namanya suka kucing pasti kucingnya juga tumbuh sehat. Kalau misalkan saya rawat bener mah, walaupun perawatan kayak sabun, makannya nggak yang mahal-mahal, ya kan? Kalau kita ngerawatnya bener mah, insya Allah tumbuhnya sehat. Kayak tadi ya 3 kucing itu tumbuhnya sehat semua kan, bulunya juga bagus-bagus. Iya, itu aja sih perawatannya, nggak gimana-gimana.